Alhamdulillahilladzi qada alla na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya agar supaya memegang teguh dua perkara. Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan masyhurnya di dalam hadisnya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Hadis riwayat Imam Malik. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kamu memegang teguh keduanya, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran wa sunnata rasulih. Intinya kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Artinya kita tidak boleh sedikit pun mengabaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, apalagi meninggalkannya. Lalu apa kewajiban utama yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kewajiban utama kita dari Al-Quran adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkanmu, memutuskan untuk kamu lakukan yang utama, yakni tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hanya menyembah kepada Allah yang esa saja, kepada yang lain tidak, dan berbakti kepada orang tua. Ini yang inti dari ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai muslim, kita mesti tunduk, taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dan takut hanya kepada Allah,
Ar-raja wal khauf wal hub hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada keinginan untuk menyekutukan atau menduakan Allah. Sebagai anak yang beriman, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, karena pada keduanya terletak kebahagiaan hidup kita. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan keduanya. Artinya kebahagiaan hidup seseorang terletak pada keriduan kedua orang tuanya. Maka kalau orang tuanya ridho terhadap kita, hidup kita akan berbahagia. Sebaliknya, kesengsaraan hidup manusia di alam ini terletak pada kemurkaan keduanya. Artinya kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua, dimurkai oleh kedua orang tua kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, maka sedikit pun jangan ada keinginan atau niat untuk mengabaikan, apalagi melawan terhadap kedua orang tua kita. Ketika di rumah, ayah dan ibu adalah orang tua kita yang harus kita hormati dan kita berbakti kepadanya. Tetapi ketika kita berada di sekolah, maka guru adalah merupakan pengganti yang dititipi oleh orang tua kita untuk mendidik kita, untuk mengajari kita, untuk membimbing kita supaya hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka ketika kita di sekolah, kita wajib untuk menghormati dan memuliakan guru-guru kita. Sidang Jumat rahimakumullah, wasiat paling akhir menjelang Rasulullah SAW wafat adalah perintah sholat. Rasulullah memanggil-manggil umatnya di akhir dari hayatnya, as-sholat, 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 ummati, 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 alaikum bis-sholat, alaikum bis-sholat, sholat, sholat, sholat. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku, kamu harus sholat, kamu wajib sholat, kamu kudu sholat. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat dalam kehidupan ini, betapa bermanfaatnya sholat, dan sebaliknya betapa bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Maka dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan domisili dimanapun, kita tetap harus menjaga sholat, khususnya sholat yang 5 waktu. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat dan sholat di pertengahan. Peliharalah sholat yang wajib terutama dan sholat-sholat yang ada di pertengahan waktu. Dalam ayat lain Allah berfirman, surah Al-Isra ayat 28, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat wajib baik siang maupun malam, serta sholat
bacaan subuh atau sholat subuh sesungguhnya disaksikan. Sesungguhnya sholat, bacaan sholat atau bacaan Al-Quran atau bacaan yang lainnya dan zikir disaksikan atau disokong oleh para malaikat rahmatnya Allah. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin hidupnya berkah dan dimudahkan dalam hidup ini, maka bangunnya semestinya sebelum atau menjelang subuh. Biar apa? Biar bisa baca dulu, baik baca Al-Quran atau bacaan-bacaan yang lainnya. Zikir dan sholat subuh tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa, yang amazing, kalau kita betul-betul melaksanakannya secara istiqomah. Bangun kita sebelum atau menjelang sholat subuh. Itu tip dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amihi wa mukafi'an li mazidihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buladil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.